Selamat sore Mbak Sasi. Halo Mas Adi. Ya, selamat. Mbak Bintari juga sudah ada. Selamat datang Bapak Ibu semua di acara Brown Bag-nya Pokja. Ya, kita punya di Pusat Kedokteran Tropis UGM, kita punya media Brown Bag Platform. Jadi sebuah media berbagi untuk berbagai aktivitas yang dilakukan oleh oleh Pusat Kedokteran Tropis UGM. Dan kebetulan hari ini Brown Bag ini diorganize oleh Pokja TB ya Mbak Sasia dan Mbak Bintari. Jadi merupakan salah satu Pokja yang ada di Pusat Kedokteran Tropis UGM. Nah, hari ini kita ada Mbak Sasi dan nanti akan dibantu oleh Mbak Bintari, Dokter Bintari, untuk acara Brown Bag hari ini yang sifatnya lebih pada berbagi santai ya, sambil ngopi-ngopi ya Mbak Sasi ya. Betul, sambil Belum pegang minuman bisa ada betul. waktu 2 menit untuk bikin minuman. Exactly, ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu bisa menikmati. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Bintari. Terima kasih sudah berkenan untuk memoderasi. Silahkan Mbak Bintari. Terima kasih Mas Adi, terima kasih semuanya sudah berkenan hadir di acara Brown Bag kita. Jadi Brown Bag ini sebetulnya bincang-bincang santai, santai tapi ada isinya, nggak sekedar bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, gosip, gibah. Jadi kita saat ini sudah kedatangan tamu yang sangat ahli di bidangnya, Dr. Trisasi Lestari. Dr. Trisasi ini adalah praktisi public health, epidemiologi, seorang dokter yang sangat berminat dan banyak bekerja di bidang TBC. Dan sebetulnya Mbak Sasi ini sudah berkecimpung dalam TB selama sudah belasan tahun, cuman beliau ini sangat rendah hati, tidak mau disebut sudah belasan tahun, padahal pengalamannya sudah banyak. Nah, sore ini kita akan berbicara mengenai data TBC, karena program TBC ini termasuk program yang pengumpulan datanya sangat baik, sangat rapi, dan sebetulnya banyak data yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun yang sebetulnya bisa kita analisis dan kita manfaatkan untuk melihat situasi, untuk memberikan ide, kira-kira pendekatan kita sudah bagus atau belum, kemudian memberikan ide juga mengenai tren perjalanan penyakit TBC, sebetulnya banyak yang bisa kita ambil. Nah, mungkin selanjutnya, daripada saya yang ngobrol-ngobrol sendiri, saya serahkan ke ahlinya, Mbak Sasi, silakan. Iya, makasih Mbak Bin. Jadi ini mungkin sebelumnya Brown Bag terakhir kapan ya Mbak Bin? Ingat nggak? Kalau nggak salah 1 bulan lalu ya, betul ya Mas Adi? Lebih kayaknya, lebih Ya. kita sudah berapa ya, Brown Bag-nya memang belum sepenuhnya konsisten sebenarnya nih sejak kita inisiasi di beberapa bulan lalu. Tapi ini Pokja TB ini pertama kalinya diorganize oleh Pokja. Biasanya kan diorganize oleh PKT langsung. Tapi kali ini yang organize adalah TB Group, yang mungkin nanti di Brown Bag berikutnya akan grup-grup lainnya yang akan mengorganize sambil kita di PKT tetap fasilitasi. Gitu. Ya, jedanya. Harapannya sih nanti di akhir akan ada satu lagi di sebelum kita libur tahun baru. Jadi nanti yang temanya sudah dipersiapkan juga. Okay. Jadi dan kali ini juga kita buka secara eksternal ya. Kalau biasanya kan hanya di lingkungan PKT. Nah, kali ini kita mengopen untuk siapa yang berminat dengan topiknya untuk bisa bergabung. Jadi selamat datang buat Bapak dan Ibu yang juga bisa ingin menyimak dari share dari Mbak Sasi hari ini dari 3 grup. Gitu, Mbak. Oke.
Terima kasih Mas Adi. Silakan Mbak Sasi, dimulai saja. Loh, Mbak Sasinya hilang. Ya, udah masuk lagi. Oh, ya. Sorry. Saya share screen ya. Saya bisa di-allow untuk share screen? Sudah bisa, Mbak. Ya, saya jadi ingat dulu waktu masih awal-awal di PB itu kita diskusi santai, saya presentasi proposal, terus yang komentar juga banyak gitu, terus kita diskusi santai, mungkin kali ini juga bisa kita buat seperti itu ya, jadi kita santai aja, sambil, dan nanti mungkin ada teman-teman juga kalau bisa nanti kita diskusi bareng ya, jadi ini bukan semacam kuliah gitu, bukan. Tadi sama, sampai sekarang saya masih merasa meskipun sudah cukup lama main TB, tapi sampai sekarang saya tetap merasa masih banyak kekurangannya, jadi masih banyak hal yang saya nggak tahu tentang TB. Makanya ketika kemarin ditulis pengalaman berapa belas tahun di TB, itu saya langsung ketawa. Respon pertamanya ketawa dulu karena jadi ingat itu ayam goreng buat brek itu tadi tulisannya since tahun berapa gitu ya. Misalnya kecap apa gitu sejak tahun berapa gitu, langsung kayaknya ubannya langsung nambah saya. Tapi ya itu mungkin yang salah satu yang saya bisa sharing, kayaknya meskipun sudah lama ikut penelitian TB, tapi ternyata masih banyak hal-hal yang saya nggak tahu, yang saya juga belum kuasai. Dan sekarang juga makin banyak ya peneliti-peneliti baru yang penelitiannya juga bagus-bagus. Ya itu jadi mungkin kita rasanya lama berkecimpung di TB itu nggak jadi indikator apakah kemudian ahli banget atau enggak gitu. Kayaknya sekarang udah sulit ya, apalagi yang muda-muda, tim muda jauh lebih canggih-canggih penelitiannya. Mungkin belajarnya juga jauh lebih. Saya senang ya ketemu peneliti-peneliti yang muda itu yang baru mulai gitu, saya senang gitu. Jadi kalau bisa, terutama juga ya teman-teman semua di sini yang sudah jadi peneliti senior gitu juga mungkin sama ya perasaannya kalau ketemu, karena sekarang itu sulit sekali, saya cari peneliti yang mau meneliti di Papua itu sulit sekali, nggak dapat, jadi susah untuk mendapatkan peneliti yang mau fokus di TB itu sebenarnya susah. Makanya kalau mungkin teman-teman ada punya junior yang bisa dibimbing untuk masuk ke TB, itu menurut saya bagus sekali ya. Terus kemudian sebenarnya yang ada di, kalau teman-teman baca di publikasinya itu, yang pertama itu juga rodok ganjil saya sebenarnya. Data TB tidak didesain untuk riset gitu ya. Nah itu sebenarnya saya tuh jadi ingat, karena sebenarnya dari sejak awal penelitian TB saya itu masih ingat yang masukin saya pertama kali ke TropMed itu Mas Bobi. Jadi Mas Bobi itu mungkin ada yang kenal Mas Bobi nggak ya di sini? Mbak Bintari mungkin kenal. Nah itu enggak juga ya, itu saya posisinya menggantikan Mas Bobi waktu itu. Jadi beliau yang ngajarin baca TB 03, baca TB 04, baca TB 06, TB 01, diajarin satu-satu. Jadi sebenarnya semua data TB itu sebenarnya bisa dijadikan bahan riset ya. Jadi misalnya kita nemu TB 01 jatuh di jalan, itu tuh udah jadi bahan riset sebenarnya. Jadi semuanya bisa dipakai. Dan itu mungkin kalau ada hal yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang itu ya itu TB 01, TB 03, TB 04 nggak banyak hal yang berubah ya. Nah itu yang kemudian jadi tantangannya, karena tidak banyak hal yang berubah, apakah kemudian itu masih menarik untuk diteliti. Dan saya merasa juga sebenarnya data TB kita banyak, tapi jarang yang dipublikasi. Nanti kita bahas bareng-bareng ya.
Nah, ini indikator rutin. Jadi TB itu kalau sudah lama berkecimpung di TB, mungkin sudah terbiasa ya dengan indikator-indikator TB. Dan itu indikatornya sudah ditetapkan oleh WHO. Dan pemerintah kita, Subdit TB juga mau nggak mau harus mengikuti indikator yang sudah ditetapkan itu. Karena itu dipakai untuk laporan rutinnya WHO juga ya, jadi kayak treatment coverage, treatment success rate, mortality rate itu rutin ya, data-data rutin yang nggak perlu diteliti pun nanti tinggal ditunggu angkanya keluar ya. Makanya kemudian banyak yang nggak terlalu tertarik untuk nunjukin treatment success rate atau case finding berapa persen, itu mungkin yang jadi tantangannya. Meskipun sekarang jumlah indikatornya sudah sangat bertambah ya dibandingkan zaman dulu. Kalau sekarang udah ada indikator untuk terapi pencegahan TB, ada indikator untuk TB HIV, ada cost effectiveness, lain-lainnya. Nah, sekarang kalau kita jadi peneliti TB, mungkin di sini ada yang saya bisa bikin pooling nggak ya sebentar? Nggak bisa ya? Ya, ada yang masih penelitian pakai data rutin TB nggak ya? Ada yang masih pakai data rutin, data TB